Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dedi Aprianto MPD, dosen bahasa Inggris di Diploma 3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, Fakultas Teknik Universitas Bumi Gora, di mana lokasi kampusnya adalah di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan PDD UKT-PT saya dengan atau pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, di mana dalam PDD UKT-PT saya ini saya ingin menyampaikan sistem penyampaian materi saya dengan menggunakan pendekatan ataupun sistem DIA, yaitu apa? Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, ini deskripsi mata kuliah bahasa Inggris lanjut atau bahasa Inggris 2 yang kami laksanakan. Jadi bahasa Inggris 2 ini terdiri dari bobot SKS 2 SKS, kemudian pelaksanaannya dilakukan pada semester genap. Dan mata kuliah bahasa Inggris 2 ini juga dilakukan dengan menggunakan pembelajaran tatap muka atau sistem sinkronus. Berikutnya adalah jumlah pertemuan dari mata kuliah bahasa Inggris lanjut 2 ini, yaitu dengan jumlah 16 kali tatap muka, yaitu 14 kali tatap muka untuk materi, sedangkan sisanya 2 kali pertemuan tatap muka, yaitu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan jumlah jam dalam 1 kali tatap muka yaitu 2 kali 50 menit. Baik, mata kuliah bahasa Inggris lanjut atau bahasa Inggris 2 ini didesain untuk meningkatkan kompetensi dan skill berbahasa Inggris baik secara lisan maupun secara tulisan, dengan mempelajari keempat skill yang dilakukan secara integratif dan terpisah dalam penyajian materi-materi. Desain pengembangan materi bahasa Inggris lanjut juga dikembangkan dengan perspektif pembelajaran bahasa Inggris umum atau English for General Purposes. Desain atau pengembangan materi bahasa Inggris lanjut ini yaitu diambil dari beberapa sumber materi atau sumber bahan ajar yang sederhana, otentik, dan bermakna, atau materi-materi yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwasanya sumber atau bahan ajar bahasa Inggris lanjut 2 ini sudah dikembangkan melalui tahapan penelitian, yaitu research and development atau penelitian dan pengembangan. Nah, sehingga produk yang kami hasilkan dari penelitian ERD atau penelitian dan pengembangan tersebut itu berupa buku ajar. Dan inilah dia buku ajar yang kami hasilkan melalui penelitian, dan hasil atau produk ini kita jadikan sebagai bahan ajar atau materi ajar dalam pembelajaran bahasa Inggris 2. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang diharapkan, di mana capaian pembelajaran yang diharapkan di sini yaitu dirumuskan dalam bentuk CPMK dan sub CPMK-nya. CPMK yang pertama yaitu di akhir perkuliahan mata kuliah bahasa Inggris lanjut ini, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan dengan baik. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan atau tugas mahasiswa tersebut yang diberikan secara mandiri maupun diberikan secara kelompok dan terukur dengan pemampatan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan. Berikutnya sub CPMK-nya. Di sini sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dan struktur bahasa Inggris sebagai dasar pengembangan skill berbahasa. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan struktur bahasa Inggris dan ungkapan-ungkapan penting dalam berbicara. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengungkapkan bahasa Inggris secara lisan
dan bermakna. Dan sub CPMK yang terakhir adalah mahasiswa dapat menggunakan berbagai jenis frasa, ungkapan-ungkapan bahasa Inggris, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berikut adalah materi-materi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas secara face to face atau pembelajaran luring dengan model sinkronus. Jadi di sini kita memiliki materi sesuai dengan jumlah pertemuan kita, yaitu 14 kali tatap muka. Jadi 14 kali dari 16 dari jumlah total pertemuan yaitu 16. 14 kali tatap muka untuk materi pembelajarannya, sedangkan sisanya 2 kali tatap muka adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, di sini ini dia materi-materi atau topik-topik pembahasan kita selama proses pembelajaran aktif. Jadi salah satu contohnya adalah pada materi yang pertama, yaitu how to ask for and give direction. Dan dimana ini materi yang saya jadikan sebagai materi di video pembelajaran saya nanti, itu dalam bentuk real classroom yang sudah saya rekam dan nanti saya akan tampilkan di akhir sesi deskripsi mata kuliah berikut ini. Materi yang kedua, how's your family, how to describe personal thing, the organization of the paragraph, dan seterusnya. Dan inilah dia materi-materi pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Kita lanjut pada tahapan yang kedua, yaitu interaction. Di sini kita akan membahas tentang metode dan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang saya lakukan secara face to face atau langsung di dalam kelas. Yaitu yang pertama adalah sistem perkuliahan. Jadi sistem perkuliahan yang kita gunakan di sini, kita menggunakan sistem perkuliahan blended atau kita menggabungkan antara pembelajaran offline dan pembelajaran online. Di mana dalam pembelajaran online di sini kita menggunakan beberapa media atau kita menggunakan beberapa platform pembelajaran, yaitu kita menggunakan e-learning atau manajemen learning system yang sudah disiapkan oleh kampus. Kemudian pembelajaran offline. Jadi pembelajaran offline ini kita laksanakan secara face to face di dalam kelas. Jadi 50 untuk pembelajaran online dan 50 untuk pembelajaran offline. Dan juga beberapa fitur-fitur teknologi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran online, yaitu salah satunya kita menggunakan Zoom meeting, kita menggunakan Google Meet atau Google Classroom. Selanjutnya metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang kita gunakan di sini ada 4, yaitu pertama menggunakan metode ceramah, metode langsung atau direct learning. Yang ketiga adalah small group discussion. Jadi di sini metode small group discussion atau kelompok diskusi kecil ini sangat efektif sekali digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang mana tujuannya untuk pengembangan skill berbahasa. Jadi di dalam kelas secara langsung kita mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa kelompok. Mereka kita sarankan untuk mendiskusikan sebuah topik atau masalah yang kita berikan. Dan juga small group discussion ini sangat merupakan bagian daripada pembelajaran abad ke-21. Dan yang terakhir adalah metode audio visual. Jadi media audio visual ini dapat dilakukan baik secara sinkronus maupun dilakukan secara asinkronus. Ya, salah satu contoh misalkan ketika kita melakukan perkuliahan dengan menggunakan asinkronus. Jadi materi pembelajaran bisa kita berikan melalui rekaman baik itu audio maupun media audio video, melalui media video, dan itu kita upload di YouTube atau di akun-akun yang lainnya, dan kemudian linknya itu kita share langsung ke e-learning. Yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran. Nah, di sini pendekatan pembelajaran yang kita gunakan ada 4. Yang pertama adalah student centered learning. Artinya apa? Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diberikan kesempatan yang luas untuk mengekspresikan diri, untuk mengeksplor diri, untuk mengembangkan diri
guna efektivitas pembelajaran. Yang kedua adalah kita menggunakan CLT, Communicative Language Teaching. Tentunya pendekatan ini merupakan pendekatan yang sangat progresif dalam pembelajaran bahasa Inggris abad ke-21. Yang terakhir adalah kita menggunakan collaborative learning seperti saya sampaikan tadi, yaitu collaborative learning ini merupakan pendekatan pembelajaran abad ke-21 yang dimana memiliki efek yang cukup signifikan terhadap pembelajaran mahasiswa. Tentunya dalam hal ini yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Kita lanjut ke yang ketiga, itu model penyampaian. Nah, model penyampaian di sini kita menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris atau bahasa tujuan, ya. Dan yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia. Akan tapi di sini kita bagi 80% untuk bahasa Inggris sedangkan 20% untuk bahasa Indonesia. Jadi model penyampaiannya yaitu bilingual. Selanjutnya kegiatan mahasiswa. Nah, kegiatan mahasiswa di sini dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang dilakukan secara sinkronus pada mahasiswa program studi D3 Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu pembelajaran yang berbasis pada task-based learning. Nah, kita berikan mereka itu tugas, kita berikan mereka itu semacam penugasan atau aktivitas pembelajaran secara interaktif di dalam kelas. Nah, seperti tadi metode pembelajaran yang SGD, ya. Jadi mahasiswa kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok, kemudian kita kasih mereka itu tugas ya, berdasarkan topik pembahasan pada pertemuan tersebut, dan itu mereka diskusikan bersama anggota-anggota kelompoknya. Sehingga dalam hal ini pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan mahasiswa ini adalah text-based learning, artinya pembelajaran berbasis pada tugas. Yang terakhir adalah umpan balik. Nah, umpan balik ini saya rasa sangat penting sekali, meskipun ini kerap sekali dilupakan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Akan tapi umpan balik ataupun feedback ini memiliki peran yang sangat penting sekali terhadap proses correctness atau melakukan koreksi terhadap baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, jadi adanya semacam advice atau saran yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosen. Nah, jadi metode yang kita gunakan dalam umpan balik di sini, kita menggunakan umpan balik langsung maupun secara tidak langsung. Kalau umpan balik secara langsung yaitu melalui yang disampaikan ketika pembelajaran itu dilakukan secara sinkronus, artinya pembelajaran secara face to face. Sedangkan kalau umpan balik yang sifatnya tidak langsung dapat mereka lakukan melalui beberapa platform. Salah satu contoh misalnya e-learning. Di situ ada ada menu khusus tempat menyampaikan pesan mereka, saran mereka, ataupun advice mereka melalui chat yang sudah disediakan, dan begitu pula dengan platform-platform yang lainnya. Baik, perlu saya tegaskan di sini adalah sistem pembelajaran yang kita gunakan di Universitas Bumi Gora secara keseluruhan program studi menggunakan dua sistem, yaitu sistem daring dan sistem luring. Jadi dilakukan secara sinkronus maupun dilakukan secara asinkronus. Jadi pada sistem online class atau pembelajaran daring di sini kita menggunakan beberapa platform yang sudah disediakan oleh Universitas Bumi Gora Mataram, yaitu Management Learning System atau e-learning, biasa kita sebut dengan e-learning. Yang kedua ada Google Meet, Zoom Meeting, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem offline, jadi perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka, ya, di mana perkuliahan dilakukan secara sinkronus. Baik, kita masuk ke tahapan interaction yang berikutnya, yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa, begitu pula dengan interaksi mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Pendekatan yang kita gunakan di sini menggunakan partially interactive learning, jadi pendekatan yang interaktif. Jadi pendekatan antara dosen dengan mahasiswa dengan mahasiswa lain itu harus interaktif. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi perkuliahan, jadi dosen itu menyapa mahasiswa itu meng-greet mahasiswa, ucapkan selamat pagi,
selamat siang, sore, dan seterusnya. Kemudian kita menanyakan kabar. Nah, kemudian juga kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan materi pembahasan. Oke. Dan dimana dalam hal ini kita menggunakan pendekatan Q&A, menggunakan metode Q&A, yaitu question and answer. Jadi kita memberikan pertanyaan, kemudian mahasiswa merespon atau menjawab pertanyaan tersebut secara interaktif tentunya. Penggunaan model diskusi juga itu dilakukan dalam kegiatan interaksi seperti saya sampaikan tadi pada bagian metode dan pendekatan pembelajaran yang kita gunakan, di mana penggunaan small group discussion di sini sangat dominan sekali kita gunakan dalam kegiatan inti pembelajaran atau metode diskusi kelompok kecil ini yang beranggotakan ya paling tidak tergantung jumlah kelasnya. Misalnya kalau kelasnya itu kecil, satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota, sedangkan kalau kelasnya besar, satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai dengan 8 anggota kelompok. Dan perlu saya sampaikan juga bahwasanya kegiatan ataupun interaksi antara dosen dan mahasiswa ini dengan penggunaan small group discussion ini nanti bisa saya tampilkan pada bagian video yang saya lampirkan setelah kegiatan penyampaian deskripsi mata kuliah ini. Yang terakhir adalah diskusi dapat dilakukan dengan cara sinkronus ataupun asinkronus dengan berbagai media sosial. Artinya apa? Tergantung sistem perkuliahan yang kita lakukan. Kalau kita menggunakan sistem perkuliahan luring atau perkuliahan face to face, tentu di sini small group discussion ini bisa kita lakukan lebih maksimal dan lebih interaktif. Akan tapi ketika kita menggunakan berbagai macam platform teknologi seperti Zoom dan lain sebagainya, diskusi kelompok tetap kita laksanakan secara asinkronus, akan tetapi penggunaan small group discussion ini tidak terlalu dominan dan tidak terlalu efektif untuk bisa dilakukan. Nah, sehingga metode small group discussion ini jarang digunakan ketika kita melakukan perkuliahan secara daring. Ya, kita lanjut ke tahapan terakhir yaitu asesmen, penilaian. Jadi tahapan asesmen ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian atau keberhasilan mahasiswa dalam mata kuliah tertentu. Ya, dalam hal ini yaitu mata kuliah bahasa Inggris lanjut atau bahasa Inggris 2. Jadi metode penilaian yang kita gunakan adalah menggunakan tes lisan dan tes tulis. Jadi tes lisan di sini dapat dilakukan dengan melakukan presentasi, metode Q&A, arti tanya jawab di dalam kelas secara langsung. Yang kedua adalah interview. Ya, interview, kita melakukan interview terhadap mahasiswa, tentunya berhubungan dengan topik, dan tentunya di sini adalah kita melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester menggunakan ujian lisan. Dan yang kedua adalah model penilaiannya. Yang kedua adalah kita menggunakan tes tulis atau disebut dengan written product namanya. Oke. Dalam sistem penilaian portofolio disebut dengan written product. Ya, model penilaian dalam bentuk tes tulis di sini kita berlakukan yaitu untuk penugasan akhir atau final project atau project akhir atau tugas akhir. Itu seperti pembuatan IC ataupun karangan bebas. Kita berikan kepada mereka, pada mahasiswa, yaitu tugas berupa membuat IC atau membuat karangan. Nah, tentunya di sini adalah tujuan daripada tes tulis ini adalah untuk mengukur kompetensi mahasiswa ataupun mengukur skill mahasiswa dalam bidang menulis. Nah, setelah saya membahas model penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan mata kuliah bahasa Inggris lanjut, di situ ada indikator penilaiannya. Jadi dua jenis penilaian ini tentunya dia memiliki indikator-indikator sendiri. Nah, indikator penilaian saya adalah pertama, mahasiswa dapat menjawab secara tepat dan benar. Yang kedua adalah penggunaan frase dan ungkapan-ungkapan bahasa Inggris secara tepat. Ya. Memperhatikan akurasi dan dalam penggunaan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan. Nah, tentunya di sini akurasi adalah ketepatan dalam penulisan dilihat dari aspek gramatikalnya. Dan yang terakhir adalah indikatornya berupa fluency. Jadi fluency ini artinya kelancaran
dalam berbicara. Jadi mahasiswa dapat menunjukkan fluensi dalam kegiatan berbicara. Dan ini adalah unsur-unsur penilaian. Yang pertama adalah tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 50%. Di sini saya berikan contoh. Mahasiswa A memiliki nilai tugas 78, nilai UTS 83, nilai UAS 81%. Jadi cara penghitungannya adalah skor yaitu 78 kali 20 bagi 100 sama dengan 15,6. Kemudian di nilai UTS-nya 83 kali 30 bagi 100 sama dengan 24,9. Terakhir UAS yang 50% yaitu nilai 81 dikali 50 ya dibagi 100 sehingga 40,5. Nah, kemudian ini total nilai tugas UTS dan UAS ini dijumlahkan sehingga subtotalnya menjadi 81. Sehingga dengan nilai angka 81 maka nilai hurufnya adalah A. Nah, tabel di sebelahnya ini adalah merupakan rentang, itu 81 sampai dengan 100 nilainya A, 71 sampai dengan 80 B+, 66 sampai 70 B, 61 65 sampai dengan 65 yaitu C+, kemudian 50 sampai dengan 60 C, dan 40 sampai 49 D, dan terakhir adalah 0 sampai 39 adalah nilainya E. Baiklah, pada tahapan terakhir ini setelah saya menyampaikan 3 tahapan tadi, yaitu delivery, yang kedua adalah interaction, sedangkan yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Kemudian video berikutnya saya akan tunjukkan yaitu video pembelajaran secara langsung, di mana video ini dalam bentuk real classroom yang saya lakukan di ruang kelas bersama mahasiswa dengan pendekatan sinkronus atau face to face secara langsung yang saya lakukan dengan mahasiswa, yaitu video pembelajaran bahasa Inggris lanjut. Kemudian setelah video pembelajaran secara langsung tersebut diikuti ataupun disertai oleh beberapa lampiran. Yang pertama adalah silabus bahasa Inggris lanjut, kemudian RPS-nya, RTM atau rencana tugas mahasiswanya, dan kontrak perkuliahannya. Dan di akhir penyampaian deskripsi perkuliahan kepada mahasiswa, saya sering menyampaikan beberapa data ataupun kontak person saya, yaitu berupa Gmail saya. Yang kedua adalah phone number saya atau nomor telepon saya, dan kita membuat kesepakatan kepada mahasiswa ataupun saya dapat menentukan sendiri waktu konsultasi yang saya berikan kepada mahasiswa saya. Dalam hal ini yaitu waktu konsultasi yaitu mulai dari pukul 3 sore sampai dengan jam istirahat atau jam 5 sore. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, asking for direction. How can you ask the direction when you are in the university, and then after that I'm going to relax, I'm going to enjoy like sunbathing, for example, to Sleepy Beach, and after that I'm one of the foreigner. I come from America, for example, and after that I ask you, Dira, would you mind please, Dira, to help me or to direct me to go to Sleepy Beach, for example? Okay, such kind of the expression that you have to use. The first one, it kills me, and I'm looking for, and could you tell me? So there is the differentiation between the expression excuse me and pardon me. Pardon me when you would like to ask about information. For example, in the classroom, lecturer, teacher
explain you about the matter, but the matter is not clear for you. It's not clear enough for you. And after that, you instruct your teacher, go to a foreign minister, and communicate with them. That's the thing. Whereas accuse me is, for example, like this one. You go to somewhere, and after that, you ask the permission to the instructor, to the the tour guide, for example, something like that. Okay, now I'm looking for, this is the direct expression that you would like to, the local pilih tourism, for example, di desa wisata lokal misalnya. For example, like, in West Lombok, Banyuwangi, in Central Lombok, there are some, local village tourism like desa Desa Sutara, you know that? It's next to Praia, Central Lombok, Praia, and then Sade, you know Sade? In Lombok, there are so many, local village tourism over there, like, the Tibet and Kotaraja, Kotaraja, King village, King cities, Kotaraja. Okay, like this one, to let me your map. Okay, I think like this one, it's very abstract. This is the example of abstract mapping. Wow, it's so hard to describe what this one. But I don't know for the creator, because he, they are as the creator of this map. But okay, according to your mapping, and then you write down according to Google Map, right? So you have to fill the very specific location that you have to go past. Okay, yang Anda lewati. Jadi tulis saja, tulis namanya, tulis ini nama, biar jelas. Nah, karena kenapa? In the end of this class, so you have to present about your result. Okay? Jadi kalian presentasikan nanti hasilnya itu maksud saya. Anda gambarkan. Sebenarnya tak perlu harus mengikuti pola yang penting bisa kalian lihat, bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian model sendiri. Misalnya di bagian ini dulu. Let's start our discussion in form of the simulation, and then I would like to invite, all the group members, to discuss as well as to present about your results. And then after that, we start from, my right group. Okay, we can start. Ika, or how to get to Kuta Beach. Okay. As you can see here, I will go from Alfamart at Gajah Mada State, because if I go from my house, it will be complicated because it has no highway in here. Okay, first of all, this journey is around 48 kilometers and takes 59 of you can invite her. So you have finished 1, 2, 3 presentations that helped by you all. And then thank you very much for your participation, especially for your presentation. And then, you have to present about your results on giving and then explaining about the direction. How can you get in particular places like the tourism destination and located in West Lombok, Central Lombok, and then the very easy way, the very easy direction. How can you get there? For example, I want to go to Kuta Beach, located in Central Lombok, and then you try to give us the very easy direction. How can I get there? How can I pass there? And something like that. But there is the missing information, the missing direction that you don't know. For example, you go to Central Lombok, you go to East Lombok, you can use the bypass. You can use, we can say this is the Central, highway today. Located in Lombok. Bypass, you know that? Thank you very much for your participation, guys. Okay, I say, and then, so you have to keep yourself and keep reading and keep listening. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.